Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Hansiatu Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Widya Amanda Martasela, NPM 0214011656, Fakultas Bisnis Manajemen, Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usaha kecil, mikro, dan menengah menghadapi pasar bebas atau MEA, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bapak D.C. Anderson Butar-Butar selaku dosen bisnis internasional di Widya Tama. Tanpa berkepanjangan lebar, saya akan membahas tentang pembahasan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang UMKM. UMKM itu sendiri merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. UMKM itu sendiri terbagi dari 3 golongan, yaitu ada golongan kecil, golongan mikro, dan golongan menengah. Dan saya akan mengambil contoh usaha kecil. Usaha kecil itu merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang dengan kriteria lebih dari 50 juta asetnya sampai 500 juta dan kriteria omsetnya lebih dari 300 juta sampai 2, miliar. Selanjutnya saya akan membahas kali ini mengambil salah satu contoh usaha kecil itu adalah minimarket. Sering kita jumpai toko kelontong di era tahun 70-an. Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, toko-toko kelontong berubah menjadi toko modern atau sering kita kenal dengan minimarket. Minimarket itu sendiri mulai berkembang atau menjamur di Indonesia sejak tahun 80-an dengan mengikuti tren Jepang di minimarket Indonesia dengan ciri layout dan dekorasi semarak dengan berbagai hiasan yang menarik serta gondola lebih pendek. Hal tersebut mengingat bahwa postur-postur orang asal tidak terlalu tinggi. Dengan berkembangnya minimarket di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dalam pertumbuhan UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak selalu berjalan dengan mulus, terdapat hambatan di dalamnya. Namun di dalamnya yang berkaitan dengan diadakannya pasar bebas. Pasar bebas merupakan pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, jasa, dan sukarela. Tujuan diadakannya pasar bebas atau MEA adalah untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian suatu negara. Hal tersebut akan mempengaruhi volume perdagangan, berarti tingkat produksi, yang berarti pula meningkatkan lapangan kerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di negaranya. Tetapi pasar bebas juga tidak sepenuhnya memiliki hal positif. Ada hal-hal negatif yang akan berdampaknya juga pada sekitar perekonomian yang ada di dalam suatu negara. Saya akan memberi kritik tentang UMKM, usaha kecil yang saya ambil contohnya minimarket. Kritik dari saya, dari adanya permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah dapat membuat satu regulasi yang menopang para pelaku usaha khususnya UMKM agar di kemudian hari UMKM di Indonesia tidak goyah menghadapi pasar bebas itu sendiri. Saran dan solusi yang saya berikan ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh para pengusaha UMKM di Indonesia. Yang pertama ada kesiapan pelaku usaha menghadapi atau tersisih dengan kompetensi yang ada, kesiapan untuk mengevaluasi kemampuan bisnis dan infrastruktur. Pelaku usaha harus sigap dalam mengambil keputusan terkait dengan strategi bisnis serta cara melihat peluang bisnisnya. Pelaku usaha diharapkan siap untuk mengakomodir peluang-peluang besar. Pelaku usaha dapat meningkatkan SDM dan segi pelayanan menggunakan bahasa yang internasional, dan selaku perusahaan itu harus menyiapkan uang seperti dolar Amerika dan lain-lainnya. Terus yang kunci dari itu semua adalah komitmen dan mengevaluasi diri. Komitmen tersebut berkaitan juga dengan kesiapan beradaptasi dengan perusahaan teknologi. Contohnya penerapan e-commerce. Mahal. Demikian pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.